Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi ya kita pada video part ke-6, di mana di part ke-6 ini kita akan melakukan script program ya untuk melakukan edit data user, kemudian nanti tambah juga delete ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada proses modifikasi tampilan seperti ini ya, dimana ini sudah clean, sudah sesuai dengan yang kita mau. Nantinya hanya kita perlu modifikasi sedikit lagi. Oke, di part ke-6 ini kita hanya fokus dulu bagaimana cara membuat proses editing administrator, kemudian kita tambah ya, dan kita delete. Pada pertemuan ini mungkin baik itu tambah, edit dan delete akan kita buat dalam satu file yang sama, tapi nanti bisa kita modifikasi untuk dengan file-file yang berbeda ya. Di pertemuan ini kita akan gabungkan menjadi satu file yang sama. Oke, baik. Nantinya kita membutuhkan tabel ya, membutuhkan tabel untuk menampilkan data daripada si administrator ya, usernya ya. Oke, kita langsung saja di sini. Kita buka script coding kita ya menggunakan Visual Studio Code. Kita akan menambahkan file PHP baru ya di dalam folder menu ini. Kita bisa menambahkan file baru dengan nama user.php atau PHP ya, seperti ini. Dan tampilannya nanti ya, tampilannya begitu kita klik administrator maka dia akan tampil di sebelahnya sini nanti ya. Karena kita membutuhkan tabel ya, walaupun memang secara standar itu tabel kita bisa manfaatkan dengan HTML, tapi untuk memperindah tabel kita nanti kita bisa menggunakan data table yang kebetulan juga sudah disiapkan oleh admin LTE. Jadi kita bisa kembali lihat ya admin LTE kita kemarin yang kita download. Kita buka lagi, kita buka index.html ya. Oke. Kenapa kita harus mengambil script coding dari admin LTE lagi? Karena kebetulan untuk menggunakan data table ini kita masih membutuhkan plugin dan JavaScript-nya, CSS dan JavaScript-nya ya yang sudah disiapkan langsung. Walaupun kita bisa langsung ambil dari linknya data tables gitu ya. Nah, ini data tables. JavaScript Table Library, cuman kebetulan memang di admin LTE ini juga udah sediakan, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ya. Hanya saja kita hanya perlu mengambil plugin-pluginsnya saja. Oke, kita akan cari di sini yang namanya menunya table seperti ini. Kita akan gunakan data tables. Ini dia data tables. Oke, ini dia ya data tables yang akan kita gunakan. Jadi kita akan mengambil mungkin yang bawah ya, yang ini aja kita ambil nanti ya, yang model yang kedua di bawah ini. Oke, sekarang kita akan mengambil yang ini. Caranya seperti biasa, kita tinggal klik kanan view page source ya, atau lihat sumber halaman kalau ditranslate ke bahasa Indonesia ya. Kita buka. Apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ini dia plugins data table-nya. Ini yang pertama ya. Jadi bagian ini akan kita kopikan ke header.php kita. Kita langsung aja klik kanan atau Ctrl C juga boleh ya, copy. Kita buka terlebih dahulu template, kemudian header.php kita. Kita pindahkan di sini ya, di atas tag head penutup seperti ini. Kita pastekan. Ya. Oke, kita pastekan di sini ya. Kita lihat ya. Folder plugin ini ya posisinya berada di luar folder template. Berarti kita samakan dengan yang di atas ya. Kita cukup buang ini ya. 1, 2, 3. Oke ya. Kita keluar dari folder template dulu, kemudian baru panggil folder plugin sama ya. Kemudian kita lihat lagi apakah di header oke udah cukup ya, cuman itu aja yang kita butuhkan. Kemudian kita scroll ke paling bawah. Nah, ini dia ya. Kita lihat di sini juga wajib kita kopikan pluginnya database atau JavaScript-nya si data table. Berarti kita butuhkan dari sini data table and plugin sini, kita scroll sampai dengan di sini. Ya, sampai dengan di sini. Ini kita copy. Kemudian ini kita close header-nya, kita buka dulu footer-nya.
dan kita kopikan di atas tag body penutup seperti ini. Nah, itu dia. Kemudian karena ini banyak ya, kita bisa blok seperti sebelumnya ya. Ctrl Shift L. Oke, kita buat titik-titik slash gitu ya. Jadi dia keluar sekali dari folder, baru panggil folder pluginsnya seperti ini. Kalau sudah selesai, ada segi tambahan lagi kita buat di atas tag body ini adalah yang ini. Script ini juga wajib kita ambil. Ya, script ini kita ambil. Kita boleh dari komentarnya ini juga boleh sampai dengan script penutup. Nah, ini dia. Sampai dengan script penutup kita copy. Kita pindahkan lagi ke sini. Nah, ini. Ya. Kita pindahkan ke sini. Jadi nantinya kita bakalan menggunakan ID nih, example 1 atau example 2 ya, untuk tabel kita. Selesai, sampai di sini kita udah siap untuk mengambil plugin data table. Sekarang kita kembali ke menu, folder menu ya, kemudian user.php. Oke, yang pertama sesuai dengan yang kita gunakan pada saat panel ya, nih perhatikan panel. Itu biasanya dibuka dengan yang namanya content wrapper ya, content wrapper seperti ini ya. Berarti di user ini kita juga bakalan buat, caranya ketik aja titik content, kemudian kita bisa ketikkan wrapper gitu ya. Wrapper seperti ini ya. Untuk di otomatis tadi ya kita bisa langsung tekan tab ya. Begitu kita buat seperti ini content, kemudian kita tambahkan wrapper seperti ini. Kita boleh enter atau boleh tekan tab ya. Ini saya enter aja langsung seperti ini, dan kita langsung enter, letakkan div-nya ada di bawah. Kemudian kita bisa pakai section ya langsung ya. Kita ketik aja section seperti ini ya. Kita enter. Ini kita jadikan kelasnya content header. Oke, kemudian kita bisa lagi tambahkan card ya, .card di sini seperti ini. Kemudian kita buat di sini .container fleet ya, ini yang kita bahas di awal-awal ya, container fleet. Kemudian jangan lupa dibuka dengan kelas row ya. Jadi kita bisa langsung ketikkan gini aja, ketik row gitu ya. Kemudian setelah row kita tambahkan kolom ya. Kolom, karena kita mau pakai dia full ya, kita bisa pakai kolom MD12. Karena kan dalam satu layar itu hitungannya adalah 12 kolom. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini kita gunakan kolom MD12. Oke, selesai. Ini struktur dasarnya. Struktur dasarnya. Kita akan membuat tabel di sini ya. Kita akan membuat tabel, langsung saja tag tabel kita buka. Oke. Kita di sini wajib menambahkan kelas ya. Kelas ini adalah table, ini bawaan dari Bootstrap ya. Kemudian kita pakai table bordered ya. Bordered seperti ini. Kemudian nggak apa-apa kita tambahkan lagi table strip gitu. Oke, kira-kira seperti ini ya. Dan di sini kita wajib menambahkan ID-nya. ID-nya sama dengan kita pakai yang example 1, contoh 1 ya. Dari mana saya dapat example 1? Dapatnya itu dari plugin yang sudah kita copy sebelumnya tadi. Ini dia. Ya, kita pakai example 1 ya. Nah, di sini udah JavaScript-nya udah dibuat ya, responsive gitu ya, select change gitu, auto width, button-nya di sini udah ada, copy CSV Excel gitu ya. Ini sudah tersedia semua. Jadi example 1 itu sumbernya dari sini. Oke, kemudian seperti biasa kita membuat tag di head gitu ya. Di head. Oke. Kemudian kita tambahkan TH ya, atau header-nya. Kita mulai dari nomor ya. Nomor. Kemudian kita buat nama. Kemudian kita buat username. Username, kita tambahkan status, baru satu lagi kita tambahkan aksi. Jadi password nggak usah kita munculin ya, password nanti hanya pada saat proses editing saja. Bagian head ya, bagian headnya udah selesai. Kita sekarang buat bagian bodinya, tabel body ya. Kemudian ini ada yang terlupa saya, ini kita tambahkan tabel row-nya ya, seperti ini ya. Ini kita pindahkan di sini.
Oke, seperti itu ya. Ini juga kita buat tag TR-nya dulu seperti ini. Kemudian kita tambahkan TD ya, tabel data. Oke, di sini kita nanti akan mulai membuat script coding ya. Di sini kita akan menggunakan MySQL query dulu, tapi kedepannya akan kita kembangkan lagi menggunakan prepare statement ya. Oke, di sini kita mulai dengan tag PHP langsung saja. Saya tutup aja langsung seperti ini ya. Kita mulai di sini karena data mungkin kita pilih select gitu ya. MySQL query ya, query-nya. Kemudian kita tambahkan $koneksi. Oke. Ini select all from table user. Table user kita tambahkan ketika status sama dengan 1 atau aktif ya, yang sudah kita buat kemarin ya. Oke. Artinya nantinya tampilannya jika dia hanya statusnya 1. Kita coba ingat-ingat kembali ya, apa maksudnya 1. Saya buka database-nya dulu ya sambilannya. Oke, ini kemudian setelah seperti ini kita tambahkan gini, variabel nomor dulu ya. Variabel nomor sama dengan 0. Berarti nantinya dimulai dari 0, lanjut di 1 langsung. Kita buat menggunakan perulangan while seperti ini. Ya. Kita buat menggunakan perulangan while ketika saya buat variabel baru ya, data aja namanya, kemudian sama dengan MySQL salah tulis ya. Kemudian fetch array, ini dia. Kita panggil data select tadi ya. Select seperti ini. Oke, ini kurung kurawal di sini ya. Jadi kurung kurawal pembukanya kita letakkan di situ, di sini ya. Dan untuk kurung kurawal penutupnya kita letakkan di bawah TR seperti ini dengan tag PHP juga. Ya, kita pastekan di sini dengan tag PHP. Kira-kira seperti ini ya. Nah, tuh. Dan di sini kita tambahkan variabel nomor, dia akan ditambahkan secara otomatis. Oke, di sini kita mulai panggil ya. Kita pakai tag PHP, echo-nya ya. Jadi di sini langsung pakai tanda sama dengan ya. Fungsinya untuk echo memanggil. Kita nggak usah pakai tanda tulisan PHP lagi. Yang pertama kita panggil adalah nomor. Kenapa nomor? Karena di tabel header tadi ya, di bagian atas dimulai dengan nomor. Kemudian kita bisa tambahkan tabel data lagi dengan cara yang sama, nggak usah pakai PHP, kita buat gini aja, $data. Apa yang mau dipanggil sekarang adalah nama. Ini sesuai dengan database kita ya. Jadi data ini adalah data yang kita dapatkan variabel di atas ini. Data, nama ini dari database kita. Kita klik ya. Kita sesuaikan ini tabel user. Oke, nama ini ya. Ada nama. Jadi penulisan di dalam kurung ini, nama itu kita dapatkan dari database kita. Kemudian ada username ya. Kita lihat ini ada username. Kita kopikan saja yang ini ya. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Ini kita ganti dengan username. Kemudian ini kita pastekan lagi, pas lagi di sini kita ganti dengan status. Ya, cuman hanya saya status mau kita modifikasi nanti ya. Kemudian TD di sini kita buat button ya. Kita buat di sini button. Oke. Kita boleh ngetiknya seperti ini ya. Boleh ngetiknya seperti ini atau kita langsung pakai tag A aja. Jadi kita nggak usah buat-buat lagi arabnya dan segala macam, langsung A seperti ini. Tapi kelas yang digunakan adalah btn button. Kelas ini didapatkan dari Bootstrap itu sendiri ya, button. Kemudian saya pakai button primary ya, berarti warnanya hijau, biru ya. Kalau sukses hijau, kalau dia nanti danger berarti warna merah ya, warning itu kuning. Kita pakai biru. Dan di sini saya pakai btn extra small ya. XS ya. Terserah mau pakai SM boleh small, di sini saya gunakan extra small dan di sini saya tambahkan tulisan edit gitu. Kemudian ini tinggal kita copy lagi. Kita pastekan di sini. Ini saya ganti primary jadi danger. Sekarang saya nanti mau warnanya jadi warna merah dan ini fungsinya untuk delete.
Oke ya. Ini kita uji coba terlebih dahulu, kita coba refresh ya. Kita coba refresh dia, apakah berhasil ya. Oke, ini tampilan dashboard kita ya. Oke, tunggu dulu. Sebelum kita buka, kita harus linkkan dulu dia dengan sidebar kita. Jadi di sini kita akan panggil user.php ini melalui sidebar di sini ya. Sidebar. Di sini kita ganti ya, sidebar.php ya, kita ganti jadinya keluar dari folder, kemudian panggil menu nih dia ya, dan kita panggil user.php-nya nih dia. Keluar dari folder template, kemudian panggil file folder menu dan panggil file user.php. Ini kita coba. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, kalau sudah seperti ini. Oke, untuk menghilangkan localhost ini nanti kita bisa hilangkan dari footer ya, footer.php. Oke, kita klik administrator. Oke. Di sini terjadi error ya. Undefined variable koneksi ya. Dia tidak menemukan variabel koneksi. Kemudian di line 19 ya semuanya ya. Ini dia semuanya di line 19. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan kita ada yang terlupa. Kita balik ke user.php. Kita belum memanggil file koneksi di sini ya. Jadi kita bisa langsung meletakkan file koneksi kita di paling atas ya, atau di sini juga boleh. Kita tambahkan dengan cara include, kemudian tanda kutip seperti ini. Karena tadi file koneksi itu adanya di config ya, artinya kita harus keluar dulu dari folder menu ini, pilih config ya, kemudian pilih koneksi.php-nya nih ya. Oke. Sekarang sudah kita masukkan file koneksi kita, makanya variabel ini sekarang sudah berfungsi seharusnya. Kita refresh. Oke. Kita lihat ya. Sekarang yang terjadi adalah dia hanya tampilan seperti ini. Harapan kita sebenarnya kita ingin ada sidebarnya ya, ada header dan segala macam, ini semua harapan kita ada ya. Jadi caranya kita harus include juga ini semua ya. Jadi kita include semua header, footer dan segala macamnya. Caranya adalah di bagian di sini, bagian atas, kita tambahkan tag PHP seperti ini. Apa yang kita tambahkan? Include ya. Kita keluar dulu ya dari menu, berarti ya keluar dari folder menu, kemudian masuk ke folder template, kemudian yang pertama kita panggil header.php. Yang kedua kita butuhkan sidebar. Ini dia, kita ganti nih jadi sidebar. Untuk panel kita nggak gunakan di sini karena panel itu pada saat login awal ya, jadi kita nggak pakai. Dan terakhir kita tambahkan di paling bawah sini ya. Kita tambahkan di sini include juga, include keluar dari folder menu, kemudian masuk ke folder template ya, kemudian masuk ke footer.php-nya, Oke ya, sekarang berarti sidebar-nya dan header udah kita masukkan, footer juga udah kita masukkan ya. Kenapa kalau tidak kita masukkan? Otomatis ID ini juga nggak akan berfungsi ya. Karena tadi kita letakkan JavaScript-nya itu kita letakkan di footer dan CSS-nya kita letakkan di header. Sekarang coba kita tes kembali ya. Ini kita refresh, kita klik administrator. Oke ya, sudah berhasil. Nah, seperti ini dia. Sudah berhasil untuk membuat tampilannya ya, tampilan menu edit daripada si administrator tadi ya. Tampilan seperti ini. Di sini kita akan memperbaiki beberapa tampilan ya. Yang pertama, tampilan menu ini jangan terlalu rapat ke atas ya, dan juga jangan terlalu rapat ke bawah. Jadi caranya adalah kita fokus di sini, karena yang membungkus tabel ini adalah container fleet yang ini. Yang membungkus ini kita tambahkan aja MT4 ya, berarti margin top ya, margin dari atas itu 4. MB-nya juga 4. Ini memang bawaan dari Bootstrap-nya ya. Kita boleh juga pakai CSS kita sendiri, tapi ya, untuk mengefisienkan waktu kita bisa manfaatkan dari Bootstrap-nya langsung. Oke, kita coba refresh kembali. Perhatikan ya, sekarang udah nggak terlalu mentok ke atas dan ke bawah, lebih rapi.
Dan button edit delete ini ya, ini kita taruh di tengah lah ya. Kita bisa lari ke sini ya, ke TD ini. Ke TD bagian ini ya, bagian button ya. Kita bisa tambahkan style, kemudian kita tambahkan text align, kemudian kita buat dia center atau di tengah. Kita refresh, harusnya dia udah berada di tengah seperti ini. Dan mungkin untuk T-head-nya ya, tabel header ini kita buat juga di tengah. Kita mungkin bisa tambahkan style di sini ya. Kita coba tambahkan di sini aja sebuah style gitu ya. Kemudian kita buat aja langsung TH seperti ini. Text align-nya kita buat langsung center. Kita coba dulu ya. Boleh seperti ini, atau mungkin kita buat file CSS kita sendiri juga boleh. Tapi di sini kita langsung masukkan dalam satu file. Kita refresh. Oke, ya, nomor, nama, username semuanya sudah masuk ke dalam tengah ya, posisi sudah di tengah semua. Oke, selesai. Kemudian untuk status itu sendiri, mungkin kalau kita perhatikan di sini kan nggak mungkin kita munculkan statusnya satu. Jadi kita butuh perintah ya, menggunakan logika if untuk merubah angka status ini menjadi aktif atau non-aktif. Ingat ya, kalau kita lihat dari sini database, 1 itu sesuai dengan pembahasan di awal untuk aktif dan 0 itu untuk non-aktif ya. Oke. Sekarang kita rubah dengan menggunakan logika if. Ya, yang di sini ya. Nah, yang ini. Ini akan kita rubah menggunakan logika if. Oke. Saya akan tergini dulu ya. PHP misalnya seperti ini. Ini akan saya taruh di bawah. Kita buat pakai logika jika. Oke. Seperti ini. Jika data status sama dengan 1 ya. Jadi jika data statusnya sama dengan 1 seperti ini. Tapi cara penulisannya mungkin lebih baik seperti nanti. Ini kita langsung tutup tag-nya ya. Seperti ini kita tutup. Nah, itu. Oke, berarti ini langsung di sini biar nampak ya. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita buat sebuah batch ya. Kita pakai batch, pakai span lah ya. Kita pakai span di mana kelasnya itu nanti adalah batch. Kemudian kita kasih backgroundnya primary ya, atau success lah. Success gini. Di sini kita tambahkan dia aktif. Nah, itu ya. Kita tambahkan aktif. Kemudian kita buat pengecualian ya. Kita buat pengecualian dengan cara buka tag PHP baru seperti ini. Kita buka kurung berawal seperti ini. Kemudian kita tambahkan else. Ini kita tutup dulu. Ini bisa kita ambil langsung. Kopikan saja. Ini seperti ini. Dan terakhir kita tutup dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, itu ya. Seperti ini. Ya, jadi logikanya jika statusnya 1, data statusnya 1, maka dia aktif. Tapi selain ini dia akan dibuat menjadi non-aktif. Dan di sini backgroundnya kita kasih dia danger. Oke. Dan supaya dia di tengah, kita bisa pakai style ini juga ya, kopikan aja di sini. Oke. Selesai ya, kita buat dia di tengah. Oke, sekarang kita coba refresh. Oke. Ya. Jadi sekarang status bukan lagi angka 1 tapi sudah berubah menjadi aktif seperti ini. Oke, selesai lah untuk display daripada data user kita ya, sudah selesai. Sekarang kita akan membuat tombol tambah, edit, dan delete. Dan ini akan kita bahas pada video berikutnya.